Hai semuanya, balik lagi review bareng Beatrix. Jadi hari ini aku mau review Pop Mart. Nah, aku punya dua nih guys, tapi aku nggak mau koleksi lebih ya, cukup ini aja. Nah, aku mau kasih tahu kenapa aku mau review Pop Mart, karena menurut aku ini menarik banget. Nah, nama Pop Martnya apa sih? Ya, betul banget, namanya Cry Baby. Nah, kenapa aku pilih Cry Baby? Karena menurut aku Cry Baby itu beda sama Pop Mart yang lainnya. Kayak contohnya Labubu, menurut aku Labubu tuh cukup boring gitu. Tapi kalau Cry Baby, lihat lucu banget, warnanya juga lucu. Dan menurut aku ini lebih elegan aja gitu. Jadi aku tuh tertarik banget sama ini karena waktu itu aku lagi scroll TikTok kan, kayak lucu banget mukanya kan, kayak kalian bisa lihat nih mereka lagi nangis, makanya namanya jadi Cry Baby. Kayak lucu banget, aku mau juga, tapi kayak aku tahu kalau misalnya Pop Mart tuh belum buka kan di Indo. Jadi waktu liburan kemarin aku pergi ke Hong Kong sama mama aku dan keluarga aku. Terus aku minta dibeliin deh dengan harga 300.000. Dan menurut aku ini cukup mahal sih, tapi aku mendapatkan harga itu cukup murah karena orang-orang tuh just tip sampai sejutaan gitu. Karena waktu itu juga masih susah kan untuk didapetin. Nah, aku tuh suka banget sama ini dan menurut aku cocok banget untuk jadiin hadiah. Apalagi ini susah kan didapetin. Bisa juga untuk barang-barang couple. Kenapa sih aku minta dibeliin sama mama aku? Ya karena aku pengen. Aku suka aja karena ini lucu. Lihat, lucu. Apalagi lagi hype kan, terus aku FOMO aja deh. Nah, aku biasa mainin ini tuh sendiri sih. Aku mainin sendiri, kayak aku mainin tapi aku pajang atau nggak aku gantung, karena ini kan bisa jadi gantungan. Jadi menurut aku ini lebih fungsional daripada figur-figur. Nah, sekian dari aku. See you ke review. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Kiara. Pada hari ini saya ingin review lagi mainan yang saya baru saja dapat. And kalau kalian gak bisa tebak, mainannya adalah Cry Baby yang Crying Again. Jadi tuh ceritanya tiba-tiba mama aku datang ke kamar aku, terus dia kasih aku mainan ini. Jadi aku mau review, soalnya di video sebelumnya kan aku nge-review Pop Mart yang ini ya. Jadi aku mau review yang ini. Aku mau dapet yang mana ya kira-kira? Sebenarnya aku mau yang ini. Menurut aku ini lucu, yang bebek. Tapi aku nggak terlalu mau yang secret sih, soalnya aku udah lihat di review orang. Terus menurut aku yang secret tuh nggak secantik itu. Jadi ayo kita unboxing aja langsung. Jadi tuh ceritanya mama aku lagi jalan di Kokas kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dia lewatin ada toko baru. Terus kayak mama aku masuk. Terus kayak pas itu nggak seramai itu sih, soalnya mungkin karena tokonya masih baru ya, jadi kayak nggak semua orang tahu tentang tokonya. Jadi kayak ya mama aku masuk, terus aku beliin aku ini. Jadi kalian kalau penasaran, aku langsung aja satu, dua, tiga. Sumpah aku dapet yang lucu banget gak sih? Terus aku punya tas yang bisa match sama mainan ini. Jadi aku seneng banget. Jadi buat kalian yang mau beli Cry Baby, Cry Again, harus banget kunjungi toko baru di Kokas Pop Mart. Dan itu kalau nggak salah itu di belakang kata aku. Iya, biar matching sama aku. Terus kayaknya aku juga mau beli baru lagi. Soalnya aku pengennya tuh yang ini juga, aku pengen punya ini juga. Jadi kayak aku bakal sering-sering. Hey guys, so I just unboxed a new toy. Ini lucu banget. Ini tuh namanya Cry Baby Crying Again, dan aku dapet yang Alice. Kalau kalian gak tahu, ini tuh character from Alice in Wonderland. Terus dalam bentuk Cry Baby. Tapi kayak aku beli ini tuh kayak mahal banget di toko reseller di mall. Taunya sekarang toko asli udah buka dan itu harganya kayak 80% kurang dari harga aku yang beli. Terus kayak gak worth it banget. Jadi tapi menurut aku kalian langsung aja kalau mau beli, go to the actual store biar kalian gak ke-scam kayak aku. Tapi ini lucu banget guys, sumpah. Meanwhile, kayaknya sekarang lagi zaman mainan Cry Baby deh. Aku iri deh sama mereka. Apa aku harus beli juga?
aku jadi FOMO nih. Gimana ya, aku mau beli, tapi uang aku cukup nggak ya buat itu? Apa aku tanya Kana aja kali ya? Boleh deh, aku tanya Kana. Hai Kana. Hai, kamu kenapa kok tiba-tiba ajak Jimit? Iya nih, aku mau tanya pendapat kamu deh. Tentang apa? Jadi kan aku habis ngeliat orang-orang review mainan terbarunya. Kamu tahu Popmart nggak sih? Kan di Popmart itu kan ada Crybaby. Terus aku jadi kayak FOMO gitu loh. Menurut kamu mending aku beli atau enggak ya? Tuh kan, kamu mah boros. Katanya cita-cita kamu mau jadi sekaya Hotman Paris. Tapi mainan kayak gini aja kamu gampang tergoda deh. Ya habis gimana dong? Crybaby ini kan lucu banget sumpah. Gini-gini deh, biar pertimbangan kamu lebih terarah ya. Kamu coba nonton penjelasan tentang si Crybaby itu di YouTube. Kira-kira worth it apa enggak? Boleh juga. Oke, kalau gitu aku nonton dulu deh. Hai guys, jadi ternyata akhir-akhir ini itu ada mainan Popmart lain yang lagi populer selain Labubu, itu yang namanya Crybaby. Dan ternyata fun fact, Crybaby ini tuh diproduksi oleh Popmart International Group Limited, yaitu perusahaan asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 2010 oleh Wang Ling, seorang pengusaha di Cina. Dan kata Popmart ini itu diambil dari kata pop, yaitu pop culture yang artinya budaya populer, dan juga mart yang artinya toko atau pasar. Jadi Popmart ini artinya toko yang menjual barang-barang yang sedang populer dan trending. Nah, Wang Ling ini bikin Popmart karena dia tuh melihat adanya peluang dari pasar mainan koleksi seni yang pada saat itu belum terlalu tergarap di Tiongkok. Jadi dia tuh pengen bantu seniman-seniman di sana untuk memasarkan karya seninya dia melalui blind box yang diproduksi oleh Wang Ling ini di Popmart. Nah, Popmart ini berkembang dikarenakan inovasinya lewat pengembangan karakter orisinal seperti Molly dan Dimo dan desain atau strategi blind box. Nah, Popmart ini sudah berekspansi lebih dari 30 negara dan 500 lebih toko dan ribuan mesin otomatis. Pada tahun 2023, pendapatannya itu mencapai 6,3 miliar yuan atau sebesar 958 juta US dollar atau jika dirupiahkan sebesar 15 miliaran. Nah, bagaimana perkembangan Popmart ini semakin berkembang? Ini dikarenakan dukungan inovasi digital seperti media sosial atau yang terkenal di China seperti WeChat, dan selebriti seperti Lisa dan Kim Kardashian turut mendorong Popmart menjadi pemain utama di industri mainan koleksi global. Crybaby adalah karya seniman Thailand yang bernama Molly Yom. Molly membuat karakter ini karena masa kecilnya yang penuh dengan tekanan sehingga membuat dia ingin menangis setiap hari, namun dilarang untuk menunjukkan emosinya. Oleh karena itu, Crybaby ini dibuat untuk menunjukkan bahwa menangis bukanlah suatu kelemahan, melainkan sesuatu kekuatan emosional. Menariknya, Crybaby ini tidak memiliki gender karena ini adalah untuk mewakili perasaan semua orang. Crybaby ini pertama kali dirilis tahun 2017 dan meledak setelah bekerja sama dengan Popmart. Popmart seri Crybaby ini memiliki tagline yaitu "Laughter is not the only way to feel better, crying can also heal", yang memiliki arti bahwa kita bisa berekspresi dan membuat diri kita lebih baik dengan menangis, tidak hanya dengan tertawa saja. Jadi teman-teman, nilai jual utama Crybaby ini tuh ada di estetika emosional yang unik karena menampilkan emosi sedih, bukan ceria kayak karakter-karakter lain. Jadi ingin menampilkan kalau kesedihan itu merupakan bagian dari kehidupan juga. Sistem blind box yang dipakai juga memberikan efek kejutan gitu kan, jadi cocok banget untuk kalangan dewasa muda dan remaja yang suka figure artsy. Menurut aku, mainan ini tuh bisa menyeimbangkan estetika, emosi, dan juga kolektivitas secara baik. Jadi, bukan hanya pajangan atau mainan aja, tapi juga bisa mengekspresikan diri. Tapi mainan ini juga bisa disalahartikan karena
kesannya itu menjual emosi demi komoditas karena kurangnya konteks dan juga narasi. Jadi mungkin bisa ditambahin narasi atau cerita pendek sebagai konteks dari mainan ini. Dan sistem blind box ini juga bisa menimbulkan kekecewaan kepada konsumen kalau misal mereka nggak dapat apa yang mereka mau kan, jadinya mereka bakal beli terus dan berujung ke pemborosan. Jadi mungkin bisa ditambahkan opsi non-blind box atau barang-barang yang bisa dibeli tanpa blind box. Jadi penting banget ya guys untuk menyikapi produk dengan kesadaran yang kritis. Jadi nggak cuma lucu-lucu aja, tapi juga ada makna yang mendalam dari produk itu. Mainan dari Pop Mart ini ternyata punya nilai sosial yang kuat loh. Tidak hanya sebagai toko mainan biasa, tapi juga komunitas global bagi para pencinta pop culture dan karakter menggemaskan. Nah, mainan Pop Mart ini menjadi bagian dari pop culture secara global, di mana karakter yang unik dan menggemaskan ini menyatukan orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, lewat komunitas online, pameran untuk memamerkan koleksi mereka, dan pertemuan, para penggemar menjalin pertemanan dengan sesama penggemar atau ikatan sosial dan membentuk identitas bersama melalui karakter imut ini. Nah, nilai sosial ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari juga. Contohnya ketika melihat seseorang di sekolah dengan mainan yang sama, maka kita akan lebih terdorong untuk mengobrol dengan orang itu, contohnya mengenai mainan Hirono ini, dan akhirnya kita juga berteman dengan orang itu. Dari segala keunggulan yang mainan Cry Baby ini punya, misalnya desainnya yang lucu-lucu atau konsepnya yang menarik yaitu blind box, ini membawa kebahagiaan pada para pembeli atau pengguna. Membuat pembeli itu merasa ada kejutan yang membahagiakan mereka. Dan juga dengan konsep Cry Baby yang mana meluapkan emosi itu tidak perlu hanya dengan tawa tetapi menangis, itu bisa membuat pengguna tuh merasa didengar, merasa diperhatikan dan dimengerti. Lalu selain itu, ini juga bisa meningkatkan sosialisasi kita loh, atau para pembeli teman-teman. Karena kita bisa membuat komunitas atau pameran dari mainan Cry Baby ini. Nah, tapi selain dampak positif, mainan ini juga bisa membawa hal negatif, seperti pemborosan. Karena kita rasanya pengen dapetin apa yang kita mau, tapi karena di blind box kita nggak tahu kita dapet apa. Jadi kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita mau, rasanya tuh pengen beli terus sampai dapat. Nah, hal itu menimbulkan ketergantungan. Selain itu juga adanya tekanan sosial, karena mainan Cry Baby ini bisa dibilang sebagai tren pop culture atau budaya populer, yang mana banyak banget orang-orang udah beli, termasuk remaja-remaja kayak kita ini. Dan kalau misalnya ada yang gak mampu beli, itu rasanya jadi FOMO tapi nggak bisa, dan itu bisa menyebabkan tekanan sosial. Sekian dari kami, terima kasih. A few moments later. Gimana? Udah bisa mutusin mau beli apa enggak? Karena masa harganya yang paling murah 200 ribuan. Nah kan. Tapi ini bonekanya kayak terlalu lucu gitu nak. Bonekanya tuh kayak tergemes yang pernah aku lihat seumur hidup aku. Mulai deh lebaynya. Gak ada manfaatnya dong tuh nonton video penjelasan di YouTube itu. Rasanya tuh ya nak, kalau kita nggak ikutan tren yang lagi happening sekarang, berasa kayak ketinggalan pesawat tau. Apalagi kan sekarang tuh anak-anak Gen Z kan kayak pada FOMO gitu kan ya. Jadi aku tuh kayak nggak mau ketinggalan juga sama mereka.